Kembali lagi di Hot Room. Pak Arsul Sani sebagai Wakil Ketua MPR. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut analisa Bapak sebagai politikus, alasan pandemi dan ekonomi, apakah itu hanya alasan yang dibuat-buat? Sebenarnya tujuannya adalah untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi karena sudah berakhir 2 periode. Yang kedua, masalah biaya itu wajar nggak? Biaya pemilu. Pertama, tentu saya tidak boleh suudon sama yang katakanlah melontarkan gagasan. Ya. Terlepas, namun saya kira dan perspektif kita adalah bukan soal suudonnya, tetapi yang penting respon kita, ketegasan sikap kita. Karena kalau kita bicara soal motif atau alasan bisa apapun lah, pandemi dan segala Analisa macam. Bapak pribadi gimana? Boleh nggak Bapak buka dulu analisa? Bapak kan politikus. Analisa Bapak pribadi gimana? Apakah ini murni hanya alasan agar Pak Jokowi lebih lama berkuasa? Saya tidak melihatnya seperti itu karena Pak Jokowi sendiri sudah secara jelas sebetulnya menyampaikan ya di ruang publik dan kita sama-sama tahu bahwa beliau pertama sudah mengatakan ya tidak ingin menjadi presiden 3 periode. Nah itu sebetulnya ya implisit juga beliau itu tidak ingin lebih dari 2024. Apakah itu taktik Itu tangan orang-orang aliansinya mendorong pemilu diundur, tapi dia mengatakan tidak. Nanti pada waktunya akan mengatakan yes. Saya tidak berpikir seperti itu. Meskipun Bang Hotman, politisi itu terbiasa dengan suudon, ya, tapi saya lebih pakai husnudon dalam hal ini. Artinya apa tuh? Artinya berprasangka baik. Ya. Tetapi meskipun kita menggunakan prasangka baik, kita tetap tidak setuju, kontra lah. Ya, karena ada kepentingan lebih besar. Pak, emang dalam politik masih ada prasangka baik, Pak? Oh, harus ada, karena kalau saya tidak menggunakan prasangka baik, ya, tapi prasangka tidak baik suudon terus, maka saya akan setiap hari berantem dengan Pak Saan Mustafa nanti. Oh, begitu. Ya, jadi tetap harus ada ya prasangka baiknya. Nah, tetapi sekali lagi, meskipun kita berprasangka baik, tetapi kalau kita melihat ada kepentingan yang lebih besar untuk negara ini, ya harus kita sampaikan kalau tidak. Begitu, kalau itu menabrak kepentingan. Kunci pokoknya, alasan corona, alasan pemilu, menurut Bapak tepat enggak untuk mengundur pemilu presiden? Bagi saya jelas jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau kita bicara pandemi coronanya, sekarang ini kan trennya sudah jelas. Benar. Tren menurun, satu. Ya. Yang kedua, kita juga bisa belajar dari negara-negara lain yang juga menyelenggarakan pemilu bahkan di masa pandemi pada saat itu kalau belum alasan menurun. itu tidak benar, kalau alasan itu yang dipakai tidak benar, berarti motivasi lain benar dong tadi yang saya tanya pertama itu ya, ingin memperpanjang. Kalau motivasi yang namanya ini dunia politik, dunia kehidupan manusia juga 1001 motivasi bisa ada Pak Hotman. Jadi maka buat saya tidak penting kita melihat motivasinya, yang penting adalah respon kita apa terhadap apa yang kita sampaikan, apa yang disampaikan itu. Oke, terima kasih. Kepada Pak Burhanuddin, apakah strategi dari PKB, PAN, dan Golkar ini adalah untuk mendongkrak elektabilitas? Sebenarnya justru bisa menjadi bumerang, bisa menjadi backlash. Karena isu ini itu tidak hanya populer di mata publik, tapi juga tidak populer di kalangan basis partai mereka masing-masing. Jadi justru menjadi iklan yang buruk. Nah karenanya menurut saya perlu buat ketiga partai tersebut untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi menurut Bapak, kalau rakyatnya sendiri berbeda dengan pimpinan partainya, jadi menurut Bapak pimpinan partai ini menyuarakan suara siapa? Apakah itu hanya titipan dari penguasa? Nah karenanya saya termasuk orang yang selalu mengatakan sebaiknya ya pemerintah termasuk Presiden Jokowi itu memberikan klarifikasi kepada publik. Karena sudah banyak pernyataan atau prasangka yang mengaitkan keterlibatan. Apakah Pak Jokowi sudah pernah memberikan klarifikasi soal pengunduran pemilu? Belum. Jadi 2 kali pernyataan Pak Jokowi itu terkait dengan penolakan 3 periode. Hanya 3 periode? Tetapi belum ada pernyataan beliau secara verbatim mengenai setuju tidak setujunya masalah perpanjangan masa pemilu. Pimpinan-pimpinan partai aliansinya justru yang menyuarakan ini, yaitu tadi PKB, kemudian PAN, juga oleh Golkar. Apakah itu indikasi bahwa memang Pak Jokowi juga memang maunya diperpanjang
diundur pemilu. Tidak ada kebetulan dalam politik. Tidak ada kebetulan, Tidak ada kebetulan dalam politik. Artinya apa itu? Pasti kan ada semacam orkestrasi. Nah, orkestrasinya itu sudah ada yang mengaitkan ke istana. Nah, istana menurut saya perlu memberikan klarifikasi. Kalau misalnya klarifikasi itu tidak cukup, kan hanya disampaikan misalnya oleh Valdo Maldini, tentu publik masih mengait-ngaitkan peran istana. Hari ini misalnya CNN Indonesia merilis keterlibatan tangan pemerintah dalam urusan penundaan. Nah, menurut saya memang harus Pak Jokowi sendiri. Kalau misalnya Pak Jokowi sendiri yang mengatakan enough is enough, tidak boleh diundur, saya taat pada konstitusi, saya kira PKB, kemudian PAN dan Golkar akan sami'na wa ta'na. Terlepas dari fakta sebenarnya, analisa Bapak mana yang benar? Pak Jokowi mendukung pengunduran pemilu atau tidak? Analisa Bapak dulu. Kalau menurut saya ini baru testing the water, cek ombak. Karena menurut saya tidak mungkin ketua umum, apalagi 3 partai pendukung koalisi, kemudian salah satu menterinya juga mengumandangkan suara yang sama tanpa sepengetahuan pihak pemerintah. Pasti ada. Cuma kemudian responnya kan kita tahu semakin besar penolakan publik, dan karenanya kalau misalnya menjadi backlash atau bumerang, yang kena bukan pemerintah, yang kena adalah partai yang menyuarakan tersebut. Terima kasih kepada Pak Zainal Arifin. Ya, apakah mundurnya pilpres, pemilu presiden berimbas enggak nanti juga mundurnya pilkada? Kalau kita lihat ya skenarionya mundurnya pilpres itu otomatis sebenarnya berkaitan dengan bisa memundurkan pilkada. Walaupun tanggal pilkada itu diatur secara berbeda, ya, karena dia langsung ada di dalam undang-undang. Berbeda barangkali dengan konsep pemilu presiden yang itu penentuan tanggalnya adanya di KPU dengan pembicaraan bersama dengan pemerintah dan DPR. Nah, tapi kalau misalnya ada alasan berkaitan dengan kepemiluan yang itu menunda pemilu presiden, otomatis sebenarnya itu pasti berimplikasi pada pilkada. Nah, dan yang harus dilihat sebenarnya, yang paling kita khawatirkan ada 2 hal sebenarnya, Bang Hotma. Ketika suara ini atau asapnya ini itu munculnya dari istana sendiri, seperti yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi. Misalnya di CNN ada, lalu kemudian di majalah Tempo ada. Jadi kesannya itu agak menakutkan. Dan yang kedua, kalau kita baca ada tulisan yang menarik yang disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan beberapa hari yang lalu yang sempat cukup viral. Ada semacam skenario semua orang akan senang gitu. Jadi akan ada perpanjangan untuk DPR, perpanjangan untuk DPD, perpanjangan untuk presiden, bahkan kemudian akan diatur bagaimana pilkadanya, yang kepala daerah yang jatuh di tahun 2002 akan diperpanjang sampai kapan, lalu kemudian jadi akan ada semacam orkestrasi bahwa semua pemegang kekuasaan politik itu akan mendapatkan gula-gula yang sama. Artinya menurut Bapak, kalau pemilu presiden diundur, kemungkinan besar pilkada juga akan diundur. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau dipaksakan merubah undang-undang dasar oleh Pak Arsul Sani CS di MPR, ya, yaitu keharusan pemilu presiden harus sekali dalam 5 tahun. Menurut Bapak, kepala negara seperti itu sah atau tidak? Ada ahli tata negara, saingan Bapak, Pak Yusril mengatakan itu tidak sah. Kalau Bapak gimana? Secara formal undang-undang dasar dirubah. Syarat 5 tahun itu dirubah. Kalau itu dipaksakan, menurut Bapak sah nggak itu kepala negara? Biasanya, Bang Hotma, secara dasar yang dimaksud dengan konstitusi atau aturan hukum itu punya 3 basis penerimaan sebenarnya. Satu, penerimaan secara yuridis, yang kedua penerimaan secara sosiologis, dan yang ketiga penerimaan secara filosofis. Kalau misalnya dipaksakan melakukan penundaan, dipaksa dengan segala cara untuk melakukan perubahan undang-undang dasar, tentu yang pertama, secara yuridis sendiri akan ada perdebatan. Secara yuridis kan sah. Yang buat MPR ya dia rubah sendiri. Sah kan secara formal. Tapi kalau kita bicara soal syarat mengubah, ada mekanisme mengubah, bagaimana melibatkan publik dalam proses perubahan, tentu akan ada pertanyaan yang soal keabsahan dari konsep yuridisnya.
Apalagi kalau misalnya ide-idenya bukan sekedar mengubah undang-undang dasar seperti yang disampaikan oleh Pak Yusril sendiri, tapi misalnya menggunakan konsep dekret. Atau misalnya hanya menggunakan konsep mengubah undang-undang pertanyaannya adalah, saja. Kalau apapun alasannya berhasil dirubah Undang-Undang Dasar 45 oleh MPR, terlepas dari backgroundnya, kalau berhasil dirubah secara formal, yaitu pemilu diundur akhirnya, pertanyaannya, menurut Bapak, kepala negara yang ditunjuk hasil pemilu nanti sah atau tidak? Terlepas dulu dari pokoknya secara formal undang-undangnya udah dirubah, UUD-nya. Jika secara yuridis, ya, taruhlah secara yuridis bisa diterima, walaupun saya yakin ada perdebatan karena tergantung aliran yuridisnya ya. Tetapi secara sosiologis pasti akan mengalami penolakan. Ya. Secara hukum sah atau tidak? Penolakan. Gimana? Secara hukum sah atau tidak? Undang-undang dasar saya akan dirubah. mengatakan itu adalah satu kesatuan. Karena hukum bagi saya bukan sekedar apa yang tertulis, tetapi juga adalah bagian dari konstitusionalisme. Jadi tolong dijawab, tolong Bapak. Secara hukum sah nggak kepala negara apabila Undang-Undang Dasar 45 akhirnya dirubah? Yes or no? Saya jelas mengatakan tidak sah. Terima kasih. Kita akan kembali lagi setelah istirahat berikut ini.